Halo semua, semoga kalian dalam keadaan sehat bahagia selalu ya. Kembali lagi ke channel kita, channel yang membagikan informasi seputar traveling. Jangan lupa subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan seputar wisata menarik dan seru lainnya. Perjalanan wisata kita kali ini kembali lagi ke Surabaya, menuju destinasi wisata favorit keluarga, apalagi kalau bukan Pak Shanghai, Pakuwon City, yang kebetulan juga sedang diadakan event tahunan Christmas Wonderland. Lokasinya ini berada di Atrium 2 depan pintu masuk Pakuwon Mall, jadi kita tinggal nyebrang aja ya. Christmas Wonderland ini berlangsung pada tanggal 20 November 2025 sampai 4 Januari 2026. Karena musim liburan telah tiba, Pakuwon City Mall kembali menghadirkan event keluarga yang paling ditunggu setiap akhir tahunnya, yaitu Christmas Wonderland. Selama lebih dari 1 bulan, Atrium 2 ini akan disulap menjadi negeri dongeng penuh dengan cahaya, dekorasi spektakuler, dan berbagai pertunjukan yang menghibur untuk seluruh keluarga. Dengan dekorasi yang cantik, warna-warni khas liburan, serta instalasi tematik menjadikan setiap sudut mall ini menjadi tempat foto yang sempurna. Mulai dari gerbang Mickey, pohon Natal di kanan dan kiri, hingga lampu-lampu Natal yang berkilauan dan megah, semuanya dirancang untuk menciptakan pengalaman liburan yang tak terlupakan. Pohon Natal raksasa di tengah area dengan tinggi 20 meter ini menjadi spot foto utama bagi para pengunjung yang datang. Dengan dihiasi pohon lampu yang bercahaya, hiasan lampu yang berkelap-kelip, dan dekorasi memukau menjadi daya tarik utama yang tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga dirancang untuk menciptakan momen yang layak diabadikan. Bagi para penggemar media sosial, spot-spot ini adalah surga bagi konten visual, menjadikan Christmas Wonderland ini sebagai salah satu acara yang paling banyak diabadikan di platform digital saat ini loh. Jika kalian mencari destinasi liburan Natal dan Tahun Baru di Surabaya yang penuh keceriaan, kuliner, spot foto instagramable, hingga liburan ramah anak, maka Christmas Wonderland ini adalah tempatnya ya. Namun daya tarik acara ini tidak berhenti pada elemen visual. Tahun ini Christmas Wonderland menampilkan peningkatan signifikan dalam jumlah tenan, terutama di sektor kuliner. Ada mie sedap, milku, glikowing, ada tenan Bank BRI juga loh di sini. Ada juga Kavino tenan ini, lucu banget ya. Dan ada juga nipis madu ini. Tenang aja, ada beragam pilihan makanan berat dan ringan kok di sini. Tentunya minuman segar seperti jus pun ada loh. Makanan dan minuman di sini ada beragam pilihan dan untuk harganya cukup terjangkau juga. Yang hadir memanjakan pengunjung dengan pilihan sajian yang menggugah selera. Oke, yuk kita eksplor lagi. Tahun ini kolaborasi spesial bersama Disney dipilih untuk memeriahkan akhir tahun. Ada berbagai dekorasi karakter, stand aksesoris, hingga spot foto ikonik bersama Mickey dan Minnie. Dan tidak lupa, kita abadikan momen berfoto bersama Santa Claus ini ya. Di area utama ini terdapat juga kursi dan meja untuk anak-anak bermain. Ada juga tenan UBS Gold yang berkolaborasi dengan Disney. Kaos bertema Disney pun juga ada di sini loh. Tentunya ada diskon juga untuk setiap pembeliannya. Tenang aja, terdapat banyak sekali seating area di sini. Jadi kalau kalian capek berkeliling atau sekedar ingin bersantai bisa di sini ya. Oke lanjut, ada beragam spot foto menarik di area ini. Kalian bisa juga loh mengabadikan momen berfoto bersama Christmas and Disney ini ya. Tuh kan banyak banget ya spot foto menarik di sini. Kalian kalau kesini nggak bakal bosen deh. Dan ini adalah panggung utama yang nanti kita akan kesini lagi ya untuk melihat berbagai show menarik yang ada di Christmas Wonderland ini. Buat kalian pecinta Marvel dan Toy Story, di sini juga menyediakan loh ada diskon up to 60% lah di setiap pembeliannya. Tenang aja, di sebelah panggung utama tadi terdapat juga toilet yang bersih dan nyaman. Dan lagi-lagi bertema tentang Disney loh, lucu banget bukan?
Oke, kita lanjut lagi ya. Ternyata masih banyak banget ya tenan-tenan yang menjual makanan dan minuman di sini. Kalian yang hobi kuliner kalau datang ke sini pasti happy banget deh, karena beragam menu yang kalian dapatkan di sini dan tentunya dengan harga yang cukup terjangkau. Adanya Christmas Wonderland ini menjadi ikon liburan akhir tahun di Surabaya yang sekaligus menjadi simbol toleransi umat beragama yang menarik antusiasme tinggi bagi para pengunjungnya. Salah satu yang menarik bagi para pengunjung dengan adanya wahana Frosty Riverburn dengan harga tiket saat weekday Rp45.000 dan saat weekend Rp50.000. Wahana ini banyak digemari anak-anak loh, karena anak-anak bisa memberi makan dan bisa lebih dekat dengan hewan. Oke, lanjut, sekarang kita beralih mengeksplor Park Shanghai ya, yang lokasinya berada masih satu area dengan event Christmas Wonderland. Park Shanghai ini resmi dibuka pada tanggal 2 Juli 2025. Park Shanghai membawa pengunjung merasakan nuansa khas negeri tirai bambu tanpa harus terbang jauh ke luar negeri. Dengan konsep imersif dan atmosfer yang autentik, tempat ini menyuguhkan pengalaman jalan-jalan ala kota Shanghai tempo dulu hingga modern, lengkap dengan sentuhan budaya, kuliner hingga liburan khas Tiongkok. Park Shanghai berada di kawasan strategis Surabaya Timur, tepat di samping Pakuwon City Mall. Lokasinya yang mudah diakses menjadi nilai tambah tersendiri bagi para pengunjung yang ingin menikmati suasana oriental dengan kenyamanan fasilitas kota metropolitan. Akses jalan yang baik dan area parkir yang luas menjadikan tempat ini ideal untuk dikunjungi bersama keluarga, teman, ataupun pasangan. Begitu memasuki area Park Shanghai, pengunjung langsung disambut dengan suasana tematik yang kuat. Dominasi warna merah, lampion-lampion menggantung, serta arsitektur khas Tiongkok kuno menciptakan suasana yang imersif yang seolah membawa kita masuk ke dalam film klasik Mandarin ya. Dan ini adalah peta lokasi dari Park Shanghai ya. Dan ini adalah House of Prosperity, adalah tempat penyewaan hanfu. Kalian bisa menyewa gratis jika kalian membeli minimal 500.000 di tenan partisipan yang ada di Park Shanghai ini. Atau kalau membayar, start mulai harga 150.000 untuk hanfu, start 50.000 untuk hairdo, start 75.000 untuk make up, dan start 25.000 untuk jepitnya ya. Bagi pecinta fotografi atau pemburu konten Instagram, Park Shanghai ini adalah tempat yang wajib dikunjungi. Di kawasan ini terdapat berbagai spot foto ikonik yang dirancang estetik dan sangat fotogenik ya. Terlihat di sini dominasi warna merah, lampion-lampion menggantung, serta arsitektur khas Tiongkok yang membawa kita berada di zaman Shanghai tempo dulu ya. Park Shanghai juga menjadi destinasi wisata kuliner baru yang wajib dicoba. Terdapat lebih dari 50 tenan kuliner skala kecil dan 8 tenan besar yang menjajakan ragam makanan khas Tiongkok, mulai dari dimsum, bebek panggang, bakpao, hingga teh bunga dan aneka jajanan tradisional. Menariknya, sekitar 70% tenan di sini mengusung konsep no pork no lard, sehingga ramah untuk pengunjung yang muslim. Area makanannya pun nyaman dan tematik, memadukan unsur modern dan oriental dalam satu ruang yang bersih dan nyaman. Pengunjung bisa bersantai sambil menikmati sajian khas dengan harga yang cukup terjangkau. Selanjutnya, kita akan memasuki area Disney Carnival. Terlihat di sini beragam permainan ketangkasan dengan berbayar 20.000 per wahananya ya. Terdapat Knock 'em Down, Buzz Avalon, Monster Pot, Crazy Clown, bowling, dan hopscotch. Walaupun terlihat sederhana, tetapi anak-anak pasti happy banget deh saat bermain di sini. Selain itu, terdapat juga wahana Ferris wheel atau biang lala. Wahana ini menawarkan pemandangan dari ketinggian dengan suasana yang romantis, terutama saat malam hari. Dengan berbayar 20.000 per orang ya. Semua pembayaran di sini menggunakan debit atau kris. Terdapat juga wahana swinger. Wahana ini khusus untuk anak-anak ya. Anak-anak akan dibawa seperti ayunan tapi berputar gitu. Wahana ini juga berbayar dengan harga 20.000 per orang ya. Dan yang terakhir ada wahana paratrooper. Wahana ini khusus untuk dewasa ya, dimana kursi-kursi yang terhubung ke lengan berputar mengelilingi tiang sambil naik turun, memberikan pengalaman seperti melayang yang menjadikan atraksi adrenalin ini menjadi populer
populer untuk menguji keberanian. Bagi yang hobi fotografi, Park Sang-hae adalah surga. Ada banyak sekali spot foto ikonik yang bisa kalian abadikan, seperti Gate of Dragon ini. Jadi tak perlu jauh-jauh ya pergi ke negara tirai bambu. Park Sang-hae ini cocok untuk wisatawan maupun warga lokal yang mencari tempat hiburan seru, gratis, dan pastinya instagramable ya. Lokasinya sangat strategis, tepat di samping Pakuan City Mall di kawasan Surabaya Timur. Aksesnya pun mudah. Tempat ini buka setiap hari, mulai dari pukul 10 pagi hingga 22 malam. Dan yang paling penting, tidak ada biaya masuk alias gratis ya. Lalu ada juga pagoda dengan jembatan yang berada di taman dengan landscape klasik Tiongkok. Tempat ini juga menjadi latar belakang yang sempurna untuk berfoto. Di malam hari, nyala lampion ikan yang berada di atas kolam dengan asap buatannya yang magis akan membuat hasil foto kalian akan menjadi lebih dramatis deh. Dengan area outdoornya yang dihiasi lampu warna-warni menciptakan suasana hangat dan nyaman ya. Tempat ini cocok untuk keluarga, komunitas maupun pasangan yang ingin menikmati waktu yang berkualitas dengan suasana yang berbeda. Oke lanjut, ada banyak sekali ya sitting area yang disediakan di area Park Sang-hae ini. Jadi kalian tidak perlu khawatir jika ingin beristirahat sambil menikmati sajian yang ada di sini ya. Dengan konsep yang memadukan kuliner otentik, hiburan tematik, dan suasana oriental yang kental, Park Sang-hae Pakuan City siap menjadi destinasi baru favorit keluarga. Tempat ini tidak hanya memanjakan lidah, tapi juga memberikan pengalaman budaya dan hiburan yang lengkap. Cocok banget deh untuk semua kalangan. Apa kalian sudah siap merasakan pengalaman kuliner dan hiburan oriental paling hits di Surabaya? Segera kunjungi Park Sang-hae Pakuan City dan nikmati ragam tenan kuliner serta spot foto instagramable yang memukau. Ajak keluarga, teman, ataupun pasangan untuk menikmati suasana unik ala Shanghai di jantung Surabaya Timur ini ya. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah pagoda setinggi sekitar 38 meter yang berdiri megah dan menjadi landmark kawasan ini. Seluruh area dirancang dengan detail arsitektur dan dekorasi oriental, menjadikannya latar foto yang estetik baik siang hari maupun malam hari. Oke, kita lihat ada apa aja sih di dalam pagoda ini. Ternyata kalau naik ke atas kita perlu menaiki tangga yang berliku ini. Cukup menantang ya, tapi gak apa-apa, yuk kita naik. Dan dari atas sini kita bisa melihat suasana Park Sang-hae. Tuh lihat, cakep banget bukan? Area ini terbuka sehingga mudah diakses oleh pengunjung umum tanpa perlu pintu masuk khusus. Kehadirannya menambah pilihan destinasi rekreasi di Surabaya ya, dengan konsep wisata tematik yang unik. Terdapat juga kolam berisi ikan di bawah jembatan ini, tapi patuhi aturan yang ada ya, dilarang untuk memberi makan ikan di sini. Jika kalian mendengar nama Shanghai, pasti langsung membayangkan suasana kota dengan nuansa khas Tiongkok yang kuat kan? Gambaran itulah yang coba dihadirkan oleh Park Sang-hae di Surabaya ini. Tidak hanya memanjakan mata, Park Sang-hae juga menawarkan pengalaman kuliner bernuansa Tiongkok. Beragam tenan di dalamnya menyajikan makanan dan minuman dengan cita rasa yang oriental loh. Menariknya, sebagian besar tenan di sini mengusung konsep no pork no lard, sehingga pengunjung tetap memiliki banyak pilihan kuliner yang aman, nyaman, dan halal. Konsep ini membuat Park Sang-hae cocok dikunjungi berbagai kalangan, termasuk keluarga. Dengan ornamen serba merah, lampion-lampion yang menggantung, hingga arsitektur bergaya oriental menjadikan kawasan ini tampil mencolok sekaligus unik, bukan? Tips dari kami, kalian pasti menginginkan kunjungan yang seru dan mengesankan bukan? Ketika berkunjung ke Park Sang-hae Surabaya ini, maka dari itu coba ikuti beberapa tips dari kami ya. Yang pertama, datanglah saat cuaca sedang cerah agar lebih leluasa berkeliling di area Park Sang-hae ini. Waktu terbaik ke sini adalah sore hari hingga malam hari ya. Yang kedua, bawalah gadget terbaik kalian jika ingin berfoto di area Park Sang-hae ini. Yang ketiga, tenan yang berada di sini terdiri dari tenan halal dan non halal. Jadi pastikan terlebih dahulu jika kalian ingin menentukan pilihan makanan kalian. Yang terakhir, siapkan uang tunai dan e-wallet. Bila perlu, bawalah budget lebih untuk kuliner atau menyewa baju hanfu ya.
Setelah puas berkeliling area Pak Shanghai, kita kembali lagi ke area Christmas Wonderland lagi ya. Karena sebentar lagi akan ada show yang pastinya menarik banget deh buat dilihat. Show ini hanya ada di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sebelum show dimulai, Santa Claus lagi bersiap dulu nih di atas keretanya. Ini adalah momen menarik buat pengunjung untuk bisa berfoto dengan Santa Claus loh. Dan akhirnya show pun dimulai. Show ini bernama Wishful Parade. Oke, ikutin kita ya melihat show-nya. Kalau gitu, apakah teman-teman sudah ready untuk nonton Wishful Parade? Are you guys ready?
diarahkan untuk keluar menuju pohon Natal utama untuk melihat spektakuler fireworks. Oke, ikutin kita ya untuk melihat show-nya. Setelah melihat pertunjukan spektakuler fireworks, kita diarahkan lagi untuk memasuki hall utama tadi. Dan kita sekarang akan diperlihatkan dengan show drum band by Papua City Mall. Oke, ikutin kita ya melihat show-nya. Selanjutnya kita diarahkan lagi menuju ke pohon Natal utama untuk melihat bubble show. Kita akan diajak masuk ke dalam pohon Natal yang di dalamnya terdapat bubble-bubble. Seru banget deh. Terlihat juga lelang yang sedang berlangsung untuk mendapatkan iPhone 17 terbaru nih. Waktunya only sisa 5 menit lagi. 580 juta. Gimana?
sebagai penutup dari video kita kali ini, kita nikmati dulu yuk live musik kali ini.